Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3 sebagai bahan latihan menghadapi seleksi P3K tahun 2023, yaitu berupa soal penilaian situasi kerja sederhana. Ini sudah bagian yang ke-19. Soal yang pertama. Saat pulang sekolah, Anda melihat salah seorang siswa Anda dirundung oleh temannya di pinggir jalan. Siswa yang dirundung itu hanya tersenyum. Tindakan Anda adalah A. Saya tidak peduli karena siswa yang dirundung sepertinya juga bahagia. B. Mereka melakukannya atas suka sama suka jadi tidak perlu dipermasalahkan. C. Saya hentikan aksi mereka dan membawa korban pulang. D. Saya memviralkan aksi mereka agar jerah. Nah, kejadian seperti ini, korban perundungan tetapi dia tidak melawan, hanya tersenyum atau memberikan ekspresi tanpa perlawanan. Nah, bagaimana sikap kita? Yaitu tetap ditangani ini secara serius, yaitu kita hentikan aksi mereka, lalu kita bawa atau kita selamatkan korbannya. Kalau seandainya itu tadi di tempatnya di jalanan, maka kita bawa korban itu pulang. Jadi yang A ini tidak tepat karena tidak peduli, karena siswa yang dirundung sepertinya bahagia. Nah, apapun bentuk perundungannya, itu tidak bisa dimaklumi. Meskipun ekspresi dari korban bullying itu tersenyum atau tidak ada perlawanan. Yang B, mereka melakukan atas suka sama suka, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Jadi tidak ada bullying atau perundungan yang dilakukan atas suka sama suka. Pasti di sini ada pelaku, kemudian ada korban yang merasa tersakiti. Kemudian yang D tidak tepat, saya memviralkan aksi mereka agar jerah, ini tidak tepat. Jadi yang tepat itu adalah yang C, hentikan aksinya langsung. Lalu selamatkan korban dengan membawa pulang. Soal kedua, jika ada perundungan di kelas yang sedang Anda ajar, maka sikap Anda adalah, sekarang lokasinya itu tepat di kelas pada saat kita mengajar. A. Saya menegur pelaku agar dia menyadari kesalahannya. B. Saya meminta pelaku minta maaf pada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perilakunya. C. Saya minta pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Yang D. Saya biarkan saja karena baru satu kali kejadian. Yang tepat itu adalah yang B. Minta pelaku minta maaf pada korban. Lalu buat perjanjian agar dia tidak mengulangi perilakunya kembali. Kalau yang A, itu hanya sekedar menegur. Kemudian tidak ada tindak lanjut agar si pelaku ini minta maaf kepada korban. Yang C juga, sekedar meminta pelaku tidak mengulangi perbuatannya, tanpa ada maaf. Yang D ini sangat tidak tepat, dibiarkan saja, karena baru satu kali kejadian. Jadi apapun bentuknya, kalau itu perundungan, satu kali kejadian, atau apalagi sudah beberapa kali, itu wajib ditindaklanjuti. Karena masalah perundungan ini adalah momok besar dari tugas kita sebagai seorang guru. Karena walaupun masih di sekolah tingkat dasar, di SMP, bahkan di SMA itu sudah banyak terjadi perundungan atau bullying yang menimbulkan korban jiwa. Jadi sekecil apapun bentuk perundungan itu harus ditindaklanjuti. Soal ketiga, Anda baru menyadari ada perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Maka sikap Anda adalah A. Saya meminta siswa untuk tidak melakukan hal tersebut. B. Hanya siswa kurang perhatian yang akan melakukannya. C. Melaporkan kepada guru BK dan membantu menemukan pelaku. D. Memberikan hukuman kepada pelaku agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Kalau yang A kita lihat hanya sekedar meminta siswa tidak melakukan hal tersebut, jadi tidak ada tindakan nyata atau konkretnya. Yang B ini hanya sekedar pendapat, hanya siswa yang kurang perhatian yang akan melakukannya. Yang C, ini yang benar. Laporkan kepada guru bimbingan konseling, kemudian bantu menemukan pelaku perundungan. Yang D, memberikan hukuman kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan, ini memang benar. Tapi yang tepatnya itu adalah kita bekerja sama dengan pihak yang benar-benar
memiliki tanggung jawab terhadap perilaku perundungan, kemudian pelanggaran-pelanggaran tata tertib lainnya, yaitu guru bimbingan konseling. Karena ilmunya dalam mengatasi siswa yang bermasalah itu ada pada guru bimbingan konseling. Jawabannya adalah C. Soal keempat, di sekolah Anda sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di WC sekolah. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru, maka sikap Anda adalah A. Saya akan lebih aktif memberi peringatan pada siswa yang kedapatan sering merokok di WC agar tidak mengulangi perbuatannya dan menghimbau siswa lain untuk tidak meniru hal tersebut. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh yang baik, yaitu tidak merokok. C. Memilih berdiam diri karena guru BK lebih berhak menangani hal tersebut. D. Saya meminta kepala sekolah langsung menangani masalah tersebut agar siswa jera. D. Memanggil orang tua dari siswa yang kedapatan merokok agar diberi bimbingan dan arahan. Kasus rokok, apalagi pada tingkat SMP dan SMA, ini setiap hari pasti ada kejadian. Bahkan, sudah ada siswa itu yang terang-terangan merokok di dalam kelas. Kalau di kasus ini, yaitu siswanya merokok di WC sekolah. Maka sikap kita itu adalah, yang paling tepatnya itu bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh yang baik, yaitu tidak merokok. Karena banyak kita temui di sekolah-sekolah tertentu, siswanya yang dilarang merokok, tetapi guru prianya tetap bisa merokok di lingkungan sekolah. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu penyelesaian dari masalah. Kalau seandainya gurunya saja boleh merokok di lingkungan sekolah, tentu siswa akan membuat lemah tata tertib itu sendiri, dan siswa akan mencontoh perbuatan tersebut. Jadi yang pertama kali dibenahi itu adalah bersama seluruh komponen sekolah memberikan contoh yang baik, yaitu tidak merokok. Soal kelima, ada siswa yang mengeluh bahwa dalam tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Maka sikap Anda adalah A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi lagi pemaksaan dan semua anggota kelompok agar berkontribusi terhadap tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran pada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi lagi. D. Merekomendasikan kepada guru BK untuk mengajarkan keterampilan kerjasama pada kelas siswa tersebut. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan temannya daripada dia dibully. Kasus ini sering terjadi. Dalam kerja kelompok yang bekerja itu hanya satu orang, yaitu siswa yang bisa diandalkan, biasanya siswa pandai. Kemudian dalam membeli peralatan-peralatan kerja kelompok, juga orang-orang yang berada yang diandalkan, mereka tidak mau patungan. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi dipantau proses kerja kelompok dan selalu diinformasikan hasil evaluasi. Kemudian bagaimana keterlibatan masing-masing anggota itu terhadap tugas kelompok. Apakah ada partisipasinya, ataukah hanya terima beres saja, atau satu orang saja mengerjakan. Jadi selalu diinformasikan atau dievaluasi setiap peningkatan dari proses kerja kelompok tersebut. Jadi guru tidak hanya sekedar membentuk kelompok lalu diberikan tugas dan terima hasil, tetapi juga dipantau proses kerja kelompok tersebut. Agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, yaitu hanya mengandalkan satu orang saja. Soal ke-6, Anda seorang panitia penerima siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 100 siswa. Kebetulan, calon siswa urutan ke-100 ada 2 orang dengan nilai skor yang sama. Salah satunya keponakan kepala sekolah. Tetapi dia mendaftar lebih lambat dibanding siswa yang satunya lagi. Maka sikap Anda adalah A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftar terakhir. B. Menerima siswa yang satunya lagi karena dia mendaftar lebih dulu. C. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menambah daya tampung sekolah menjadi 101. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru.
E. Membahas dalam rapat Dewan Guru agar keputusan yang diambil lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada masalah seperti ini, daripada kita salah mengambil keputusan, itu lebih baiknya dibahas di rapat Dewan Guru, agar keputusan yang kita ambil itu lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika ada masalah seperti ini, seandainya kita terima keponakan kepala sekolah, tentu ini tidak adil untuk siswa yang satunya lagi. Kemudian kalau kita terima siswa yang satunya lagi, mungkin juga akan terjadi permasalahan-permasalahan lainnya. Jadi yang paling tepatnya itu adalah kita rembukan secara bersama, putuskan melalui rapat Dewan Guru. Siapa tahu ada kebijakan-kebijakan lain untuk membahas yang menjadi solusi dari permasalahan ini. Jadi jawabannya adalah E. Demikianlah Bapak Ibu, pembahasan soal pada video kali ini semoga bermanfaat. Saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.